dan kewajiban. Nah, tapi jangan dulu bayangin ini cuma sekedar ngebahas tentang mata kuliah kewarganegaraan, karena kita akan bahas ini lewat realita yang ada di sekitar kita. Nah, hak itu adalah segala sesuatu yang berhak didapatkan oleh kita sebagai manusia sekaligus sebagai warga negara Indonesia. Misalnya, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan hukum, bahkan hingga hak untuk bisa mendapatkan pendidikan. Sedangkan kewajiban itu adalah segala sesuatu yang kita berikan kepada negara. Misalnya, ketika kita membayar pajak atau ketika kita taat terhadap hukum. Nah, di sini aku ambil salah satu contoh hak yang ada di pasal 28 dan juga pasal 31 Undang-Undang Dasar, yaitu hak untuk bisa mendapatkan pendidikan. Tapi sayangnya antara hak dan juga kewajiban kadang nggak seimbang. Kadang kita bisa dapetin, kadang juga bisa terabaikan. Kenapa sih ini penting? Karena pada hari ini banyak sekali orang-orang yang nggak tahu atau bahkan nggak sadar bahwa hak mereka banyak yang belum terpenuhi, atau bahkan mereka sudah sadar tapi nggak berani untuk speak up. Padahal pendidikan itu bukan cuma soal sekolah, tapi tentang gimana caranya kita bisa membuka masa depan, gimana caranya kita bisa memutus rantai kemiskinan, dan gimana caranya kita bisa melindungi hak hidup yang memang layak. Kalau pendidikan aja nggak merata, nanti yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin dong. Dan yang kena dampaknya itu siapa? Anak-anak. Bener banget, yang kena dampaknya adalah anak-anak. Contohnya adalah anak jalanan. Pernah nggak sih kalian lagi di lampu merah Jakarta, tiba-tiba kalian ngeliat ada anak-anak yang lagi ngamen, nyemir sepatu, atau bahkan duduk lemas di jalanan. Mereka ini bukan pemandangan harian, tetapi mereka ini adalah anak jalanan. Anak-anak yang harusnya sekolah, tapi justru malah memilih untuk bertahan hidup di jalanan. Padahal mereka ini juga warga negara yang seharusnya haknya juga dilindungi. Tetapi kenyataannya apa? Mereka diabaikan. Kalau negara ini benar-benar serius untuk menjalankan amanat konstitusi, seharusnya mereka nggak perlu memilih antara sekolah ataupun makan. Terima kasih atas kesempatannya dengan saya. Nama saya Muhammad Fuadi Lutfi, kebetulan sekarang menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Komisi A, bidang pemerintah. Untuk langkah konkretnya apa untuk bisa mengembalikan biar anak jalanan itu bisa mendapatkan pendidikan yang layak? Iya, saya kira pembinaan penting. Di dinas sosial sudah ada namanya rumah pembinaan untuk anak-anak jalanan. Itu mereka ketika ditertibkan, didisiplinkan, kan seringkali ada razia yang dilakukan oleh Satpol PP. Nah, itu mereka tidak langsung kemudian diusir dari Jakarta, enggak. Mereka ditampung di rumah yang fasilitasnya dari dinas sosial. Di situ mereka dilakukan pembinaan, pendidikan dan lain sebagainya. Kalau mereka yang mau itu bisa difasilitasi untuk bisa bersekolah. Nah, sekolah yang ada di Jakarta yang bisa bekerjasama dengan Dinsos tentu ya itu bisa dimanfaatkan dan bisa dipakai untuk anak-anak jalanan yang dalam tanda kutip ini anak-anak jalanan ini kan rentan eksploitasi biasanya ya, dieksploitasi oleh oknum-oknum tertentu. Akhirnya yang terjadi mereka itu hanya dipekerjakan, hanya diperalat, sehingga ya ini yang menjadi problem yang harus sudah ditangani. Nah, tugas dari pemerintah adalah menjamin atas ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Dengan cara apa? Anak-anak jalanan, pengamen, gelandangan dan lain sebagainya ya, mulai dibina di rumah atau di lingkungan yang disiapkan oleh pemerintah. Di situ mereka kalau tidak mau sekolah karena mungkin usianya sudah lewat dan lain sebagainya, bisa dibina dari sisi keterampilannya. Sehingga ketika mereka punya basic modal keterampilan, begitu keluar dari tempat-tempat rehabilitasi itu, mereka sudah punya skill untuk bikin usaha-usaha mandiri. Gitu. Untuk yang terakhir nih Pak, kira-kira pesan untuk masyarakat khususnya untuk mahasiswa agar bisa mendukung hak bagi perlindungan pendidikan anak jalanan itu apa? Ya, saya rasa tentu butuh kerjasama yang baik di antara masyarakat. Jangan menganggap bahwa anak jalanan, pengamen, pengemis dan lain sebagainya itu adalah masyarakat yang perlu dijauhi atau dihindari. Justru peran serta masyarakat untuk bagaimana bisa melakukan kontrol terhadap anak jalanan dan lain sebagainya itu penting sekali, karena keterlibatan masyarakat itu menjadi ujung tombak atas terciptanya ketertiban dan kedisiplinan. Contoh seperti ini, banyak kok anak-anak jalanan yang dibina dan dididik di lingkungan-lingkungan pesantren itu banyak sekali. Bahkan ada pesantren, ada lembaga keagamaan yang khusus di dalamnya itu mendidik mereka-mereka yang dari latar belakang jalanan. Itu kan keterlibatan masyarakat. Tidak selalu harus bergantung pada bagaimana sih pemerintah menyelesaikan masalah ini. Tidak perlu begitu. Semua butuh kerjasama, semua butuh kolaborasi. Adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam hal pengentasan anak-anak jalanan, pendampingan dan pengarahan dari anak-anak jalanan itu sangat penting sekali. Nah, sehingga pemerintah juga terbantu dengan keterlibatan aktif masyarakat.
pemerintah punya program, punya kebijakan, masyarakat pun juga sama, ikut mendorong, ikut membantu dari segala kebijakan yang ada di pemerintah. Saya kira itu. Terima kasih. Jadi benar banget ya teman-teman, mahasiswa itu punya akses dan juga punya suara. Jadi mari sama-sama kita suarakan perlindungan hukum dan juga hak pendidikan bagi anak jalanan. Nah, di sini aku nemu jurnal dari Bu Devi dan juga Kak Anang tentang perlindungan hak anak jalanan sebagai korban penelantaran. Mereka banyak yang nggak punya identitas, mereka nggak punya pendidikan atau bahkan tempat tinggal. Padahal sudah jelas di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa negara wajib untuk melindungi dan menyekolahkan mereka. Tapi apa gunanya aturan kalau pelaksanaannya kosong? Di sini saya sebagai mahasiswa, di sini saya sebagai mahasiswa gak akan cuma jadi penonton aja. Kita juga punya akses dan juga punya suara. Jadi di sini mari kita bantu mereka dengan mulai dari hal-hal kecil, misalnya dari edukasi, advokasi, kampanye sosial, atau bahkan sekedar ngobrol-ngobrol lewat media sosial. Itu udah menjadi langkah awal yang bagus. Karena kalau generasi muda cuma diem aja, lantas siapa yang akan bersuara untuk mereka? Anak jalanan itu bukan cuma sekedar masalah Jakarta semata. Mereka adalah wajah dari sistem yang tidak adil. Tetapi suatu bentuk perubahan bisa dimulai dari kepedulian, aksi, dan juga suara kita. Jangan tunggu jadi pejabat untuk akhirnya kita bisa peduli. Karena perubahan yang besar itu datang dari hal-hal kecil. Sampai jumpa di Talking with Love. Bye!